Hei, 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 hei. Sambil kita tunggu. Ayo, come on, Pon. Sambil sana. Saya nyet juga. Padahal saya ada ini sebenarnya bagian dari yang pernah saya tulis dulu banget ya tahun 2008. Fundamentalis instan. Itu buku kedua saya yang dicetak gitu. Saya ada nyetak 3 buku. Buku pertama ini yang paling laku nih, Kepepet Trading Forex ini paling laku nih. Seluruh Indonesia punya, ada 600 orang yang punya buku ini. Terus fundamentalis yang kedua tuh fundamentalis instan. Ini dikit nih, cuma 300-an orang aja yang minat ke buku ini. Terus Candlestick Mania, ini buku paling tipis, ada terjual tuh 500 kopi. Nah, ini yang dicetak. Kemudian yang 2 terakhir tuh bisa dicari di Google Book, buku putih Trader Forex dan The Key. Oke Pak, buku putih Trader Forex dan The Key. 2 ini agak susah ternyata memantau berapa penjualannya, agak susah ternyata kalau di Google Book itu ternyata statistiknya agak bingung saya bacanya. Tapi sampai hari ini sih udah setahunan berarti itu buku saya jual. Saya letakkan di Google Book itu udah berapa? Kayaknya baru 200-an aja yang pesan. Karena itu ini online ya, e-book sifatnya ini. Buku selanjutnya yang rasanya antara mau dicetak atau di Google Book-an itu 3 jurus cuan. Belum kelar dari tahun kemarin. Aduh, nyangkut. Nah, saya sebenarnya lebih tertarik itu nulis tentang ekonomi, jadi tentang fundamental ketimbang teknikal. Nah, di statistik ini ada kelompok data yang tentang pertumbuhan ekonomi. Semua data itu saling kait-mengkait. Data tentang pertumbuhan ekonomi ini itu bisa kaitannya gitu, kaitannya ke tentang inflasi, inflasi. Terus kok jadi besar? Inflasi. Di buku ini saya lupa di bagiannya gimana sih, gambarin dulu ya. Lalu di sini, di bagian sini, inflasi itu bisa kita pantau potensi inflasinya itu gimana, kita bisa mantaunya dari tenaga kerja. Tenaga kerja bisa dipantau dari PMI. Dan si PMI akan meningkat kalau pertumbuhan ekonominya lagi bagus. Kemudian di sini kalau ekonomi bagus, orang larinya juga ya inflasi dan segala macam. Tapi ini kemudian saya cenderungnya kemudian suka ngelihatnya itu pakai perumahan, pembuktian aja gitu ya. Karena rumah itu hampir selalu jadi barang mewah. Nah, baru di luar itu ada survei tersendiri itu. Jadi ini economic survei. Itu seperti yang zoo, kemudian ada
IFO, consumer confidence itu ya. Nah, lingkaran setannya sih ini. Nah, lingkaran setannya. Alah, ayo telepon. Ini sekilas begini ya Pak, sekilas begini nanti kita lengkapi lagi nih sesi Bunda. Letakkan di kelas. Ya, karena itu hasil akhirnya aja sih Pak. Saat pertumbuhan ekonomi baik, ya itu kayak apa sih buktinya gitu pertumbuhan ekonomi udah mulai baik ya orang mulai berani beli barang mewah gitu Pak. Jadi saat si apa ada harga ada house price index gitu ya Pak. Ya orang tuh udah nggak terlalu mudeng gitu yang beda tuh GDP kita gimana sekarang gitu. Jadi GDP-nya yang lebih dilihat ketimbang saat si perumahan. Lalu dia juga sekarang tuh bukan jadi hot issue gitu, hot issue. Oh ada Pak, ada pertimbangan. Iya ya, ini lupa ada yang kurang. Ada satu lagi sini Pak, ada satu lagi. Ada satu lagi tuh balance of trade. Ada Pak. Kalau oh iya, ada yang kurang lagi nih. Nanti saya lengkapi ini masih ada yang kurang. Monetary policy. Monetary policy. Monetary. Kebijakan keuangan gitu ya Pak ya. Aduh, udah bagus. Kumat lagi dia. Ada tentunya Pak. Jadi apa Bank sentral itu atau pemerintah itu ngedrive mata uangnya sih atau enggak sih? Sebenarnya iya gitu. Sebenarnya iya. Nah itu bisa lihat dari mana indikasinya itu kita bisa lihat dari balance of trade. Nah balance of trade ini kan tentang ekspor impor ya Pak ya. Dan inilah sebenarnya akar dari menurut saya nih, ini akar dari trading forex yang kita lakukan sekarang. Kebutuhan mengenai nilai tukar mata uang negara negara pasang negara lawan transaksi perdagangan mereka ya. Saat si balance of trade-nya lagi positif, angkanya positif itu balance of trade ini kan ada selisih antara ekspor dan impor. Nah, saat dia lagi positif atau lagi surplus, itu cenderung akan lebih menguntungkan bagi negara tersebut, bagi negara mata uang tersebut, jika mata uangnya dalam posisi melemah. Jadi, kalau kemudian balance of trade-nya dalam tren surplus, semakin surplus dari bulan ke bulan terus surplus, itu cenderung akan kemudian menghasilkan kebutuhan akan pelemahan mata uang. Jadi Bapak mungkin bisa pakai yang trading ekonomi, coba Bapak cari ya, balance trade mana aja yang lagi positif, kemudian coba lihat kebijakan yang diambil. Nah, kebijakan populer yang diambil dalam upaya untuk melemahkan mata uang ada 3. Yang pertama, menggunakan suku bunga rendah. Yang kedua,
merendahkan suku bunga. Kan kalau bedanya begitu ya, kalau yang menggunakan suku bunga rendah, misalnya sekarang lagi pakai suku bunga 3%, langsung diubah ke 0, itu kan dia menggunakan suku bunga rendah. Atau dia merendahkan suku bunga yang sudah ada gitu. Yang ketiga itu menggunakan stimulus. Jadi stimulus ini dampaknya itu kan uang beredar akan naik. Jadi dampak sederhananya ada si mata uang cenderung melemah saat terjadi stimulus. Alah, naik lagi. Kenceng pula naiknya. Itu boleh bilang itu kalau dia kan pemerintah kalau kemudian butuh uang lebih gitu. Ini pemerintah butuh uang lebih. Pemerintah kan butuh pendanaan untuk membangun. Mereka kemudian terbitkan sesuatu, tawarkan sesuatu. Mereka mau cari investor itu. Mereka terbitkan obligasi. Obligate gitu ya. Janji gitu bakal mau ngutang gitu, pemerintah tuh mau ngutang gitu. Tapi pemerintah nggak bisa menggunakan obligasi ini untuk dalam rangka ini, dalam rangka mau melemahkan mata uangnya secara sengaja gitu. Karena nanti pemerintah dianggap curang gitu Pak. Obligasi itu cenderung akan obligasi itu cenderung akan menguntungkan bagi pemerintah bila suku bunganya lagi rendah. Jadi kan bayarnya murah Pak. Imbal hasilnya murah. Jadi pemerintah tuh biasanya tuh kalau menerbitkan obligasi pasti dia nggak akan apa ya. Alasan detailnya nggak akan dia jelasin pasti gitu. Maka kadang-kadang kalau pemerintah menambah obligasinya itu kecenderungannya beragam. Salah satu kecenderungannya adalah pemerintah lagi ngebet gitu loh Pak, butuh duit gitu. Bank sentral Jepang ini problemnya Pak. Jepang itu udah dari tahun-tahun kapan tuh pengen ya yennya itu ke 120 Pak. Mungkin bukan salah baca Pak. Masalahnya tuh apa ya? Kalimat bahkan dalam bahasa Inggris itu kan Pak, bahasa ekonomi itu berbeda dengan bahasa Inggris yang dipakai untuk tulisan novel gitu ya, atau tulisan berita umum gitu. Kalau udah mulai masuk ke ekonominya tulisannya tuh beda gitu. Kalau Jepang ya dia menggunakan obligasi itu untuk apa melemahkan mata uangnya. Mereka lagi sangat berusaha bikin yen itu ke 120. Tapi mereka kan net eksportir. Nah, beda dengan yang di Cina. Kalau di Cina ditetapkan nilai tukarnya ditetapkan oleh pemerintahnya. Yuk, mohon. Ya lah, pon. Nah, saya memang nggak terlalu bahas yang kayak obligasi karena apa? Kadang-kadang ya, kalau kita bahas yang rumit, ujung-ujungnya mumet sendiri, ilmunya nggak nambah. Jadi saya cenderung langsung aja skip ke upaya populer untuk melemahkan mata uang itu pakai suku bunga rendah, merendahkan suku bunga, atau pakai stimulus. Ini yang paling populer. Obligasi itu kurang populer. Nah, saat kemudian
dia pakai angka negatif balance of trade-nya atau disebut sebagai defisit, maka akan lebih menguntungkan bagi negara itu jika mata uangnya dalam kondisi menguat. Ini misalkan Amerika nih, Amerika sekarang rugi ya karena apa? Dia lagi Amerika tuh nggak pernah net ekspor gitu Pak. Dia selalu defisit itu balance of trade. Jadi dia perlu kembali menguatkan dolar. Upaya populernya untuk menguatkan dolar, ini pakai kata upaya populer Pak, jadi bukan upaya yang secara menyeluruh itu banyak bisa dilakukan. Tapi ini upaya populer aja, ada dua. Sorry ada tiga juga. Iya dua, cuma dua sorry. Yang pertama itu menggunakan suku bunga tinggi. Yang kedua meninggikan suku bunga. Nah, itu. Jadi sebenarnya kayak misalkan apa menjelang suku bunga kayak yang RBA kemarin gitu. Kita bisa cek itu dari balance of trade-nya dulu. Dia lagi surplus, lalu suku bunga itu akan diputuskan di saat pemerintah sudah mendapati data mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. So, come on. Triknya ngebuy kalau nggak salah. Triknya ngebuy. Analisanya nge-sell. Triknya ngebuy, analisanya bener. Triknya error kemarin, Pak. Ayo. Ikut. Apa sih, Pak? Iya, Pak. Yang di M5-nya tuh jangan lihat openingnya deh, Pak. Langsung menit closingnya di kayak gini ya, Pak ya. Kayak gini ini kan. Saya pindahkan ke 5 menit. Ini udah 5 menit. Ini kan menitnya kan 44 ya. Ya, berarti ini kan closingnya di menit 45. Nah, kita lihat kondisi 45 ini. Jam pas di menit jam 21.45 ini, di M5 ini jadinya bullish atau bearish gitu, Pak. Nah, terus kalau yang warna apa badannya kekecilan gitu itu nggak jadi sinyal, nggak usah dipakai. Oh iya, kemarin bukan karena trik ya, karena saya pakai itu ya. Ya, cuma kemarin bentuk lupa saya. Saya gitu move on aja. Ayo. Ayo, Pon. Jadi udah pakai trik. Oh, tadi pakai yang ADP pakai ini ADP pakai trik nih. Yang benar cuma di gold doang ternyata. Kalau di gold benar. Trik dua garis benar. Dapatnya banyak lagi tuh. Ayo, ayo Pon, gol. Come on.
Yeah, come on, come on, come on, come on. Wah, pasarnya lagi sepi. Come on. Hmm. 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 Telepon. Hmm. Gden, gden, gden. Ayo, come on. Iya, sip. Ayo, Pon. Ayo, Pon. Ini nanti yang fundamentalnya pelan-pelan. Kita jelajahi si fundamentalnya pelan-pelan. Begitu ya, nanti teknikalnya pelan-pelan kita jelajahi. Nah, ini balance of trade. PMI-nya 59 poin. Oh, ini bagus nih kan. Data Amerika makin strong. Amerika lagi bagus ya datanya nih. Dan lagi yang perlu kita ingat yaitu dia kasih informasi mengenai kondisi ekonomi Amerika. Bukan ini yang pemahaman saya, data ekonomi itu bukan data ekonomi PMI tadi barusan itu bukan punyanya US dollar, tapi punyanya ekonomi Amerika. Kalau ekonominya lagi bagus ya, Dow Jones sih harusnya naik. Ayolah, Pon. Naik lagi deh. Ayolah, Pon. Ya ada di komentari Pak. Ya kan Pak, kalau ingin komentari. Tadi sekalian ada eh, sedikit sedikit banget ini ya, belum detail nih ya, belum detail. Nanti kita pelan-pelan akan kita detailkan, kita angkatin. Jadi nanti kayak ada buku baru tuh jadinya tuh, fundamentalis instan lagi tuh.
Ayo, Pon. Apa? Yo, Pon, come on. Ramadhani nama. Ramadhani. Ramadhani. Come on. Bawa dia Robe. Iyalah, Pon. Ya, dia malah ke atas. Iya, ayo, Pon. Ayo, come on. Lamban dia bener-bener nih. Ayo, Pon, balik lagi. Turun lagi, come on. Ya, ayo, Pon. Jadi saya mulai malam ini mulai pelan-pelan ada materinya, jadi materinya kita pelan-pelan gitu ya, fundamentalnya satu-satu gitu. Iya, dibalik lagi. Ayolah. Ayolah, Pon. Jadi seharusnya ini posisinya ini aja nih malam ini saya. Terus saya hold deh. Ya, tahu jadi beris nih beneran. Kalau jadi beris ya saya hold beneran nih.
Apa? Ayo, come on. Ya, ayo. Ayo, Pon. Ayo, Pon. Mon. Ayo, Pon. Ya, come on. Ayo, come on, Pon. Ya, ayo, Pon. Oke, Pak. Saya rasa wilayah kita sudahi malam ini. Gerakan harganya lagi benar lamban gitu. Terasa lambat loh bener. Wah, Nasdaq capek saya kan mendingan Nasdaq atau itu. Nasdaq nggak bisa saya 150. Ini saya lagi pakai 100. Dan cenderung ini seperti one shoot gitu. Saya mau ngelatih one shoot lagi deh. Oke. Nggak ada yang komentar lagi. Saya rasa bisa kita sudah sampai sini. Nanti serial fundamentalnya kita lanjut terus tiap malam dengan juga teknikalnya juga nanti pelan-pelan juga akan saya coba bahas gitu ya. Dengan pengetahuan saya yang terbatas ini kita coba bahas itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga posisi kita ini profitnya lumayan deh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.